Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita ta'zimi Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhaimin Karim selaku pembina POSMI, yang kami hormati dan yang kami ta'zimi Bapak Udin Kamaluddin, yang insyaallah beliau masih dalam perjalanan dan yang terhormat yang kami ta'zimi panjenenganipun Ustadz Husnan Wadi beserta santrinya, sugeng izin dan yang kami hormati Ibu Suyanti selaku Ketua POSMI beserta pengurus POSMI dan anggota POSMI, jamaah POSMI. Mohon maaf nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang tak lupa pula yang saya banggakan, yang saya cintai, panjenengan semua santri POSMI Pesantren Kilat Pondok Ramadan pada pagi hari ini yang telah hadir di sini dengan tujuan bertolabul ilmi, ngalap barokah kepada para kiai. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada barokah ilmu beliau, barokah daripada barokah doa-doa dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, hidayahnya, nikmat kesempatan untuk kita selalu bertolabul ilmi, dan nikmat sehat wal afiat. Dan marilah kita bersama-sama mengucap syukur dengan hamdallah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabiullah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk sebaik-baik umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di hari yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita sama-sama mendoakan guru-guru kita, mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, fisihah wal afiyah, diberi kekuatan zahir dan batin untuk selalu membimbing para santrinya, para jamaahnya untuk menggapai ridho Allah, dan selalu membimbing kita semua senantiasa untuk mencintai Rasulullah SAW, dan sampai pada titik kita pun dicintai oleh Rasulullah SAW dan kita pantas mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Alhamdulillah, sugeng rawuh, sugeng injing semuanya mudah-mudahan sehat walafiat. Dan kita luruskan niatnya pada hari ini kita bertolabul ilmi Mudah-mudahan nanti pulang kita mendapatkan keberkahan ilmu yang berkah dan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan pagi ini saya selaku pembawa acara, dan langsung saya bacakan susunan acara pada hari ini Acara yang pertama pembukaan
Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga, sambutan dari Ibu Ketua Posmi. Acara yang ketiga, perkenalan dari Mubalik Hijrah Internasional Madrasah Mu'allim Muhammadiyah Yogyakarta yang akan diwakili oleh Ustadz Hanan Wadi. Dan acara yang ketiga, pembukaan pesantren kilat Posmi dilanjutkan tausiah oleh Bapak Abdul Muhaimin Karim. Serta acara yang keempat yaitu kajian Islam Pondok Ramadan bersama Bapak Udin Kamiluddin, dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri. Demikianlah susunan acara pada hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan selalu menyertai langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi ni'ahu ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan niat kita mengaji pada hari ini, semua hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh beliau dari santri MHI Mu'allim Hijrah Internasional yaitu Ustadz Muhammad Adi Sadra. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggonan kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala Inna Allah ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqallahu rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi pembacaan kalam ilahi yang dilanturkan oleh Ustadz Muhammad Adi Satrio matur sembah nun. Mugi-mugi kula lan panjenengan dibarengi keluarga pecinta Al-Qur'an fasih dalam membaca Al-Quran, diberi keluarga ahlul Quran dan berakhlakul Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk acara yang selanjutnya yakni sambutan dari Ibu Ketua Posmi panjenenganipun Ibu Suyanti dumateng panjenenganipun kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Guru besar kita Kiai Abdul Muhaimin Karim, semoga beliau diberi kesehatan dan tetap memberikan tausiah-tausiah kepada kita. Dan yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes, Bapak Udin Kamaluddin yang akan mengisi acara di bulan ini, bulan Ramadan. Semoga beliau juga diberi kemudahan kesehatan buat kita semua bisa mengajar hingga akhir nanti Ramadan. Amin. Dan yang saya hormati Ustadz Husnan Wadi dan kedua santrinya, terima kasih sekali Ustadz dan putra-putranya yang sudah hadir di Hongkong. Kalau kita ke Hongkong melewati PD, kalau beliau berdua ini yang mudah-mudahan meneruskan generasi muda kita ya Indonesia. Alhamdulillah sekali melihatnya ya Allah, sungguh luar biasa. Terima kasih Ustadz. Dan saya hormati kepada pengurus, terima kasih kerja kerasnya. Semoga semua amal ibadah jenengan semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terima kasih buat santri-santri semuanya. Semoga selama 1 bulan ini semua diberi kesehatan dan dapat mengikuti pelajaran dan tausiah dari bapak-bapak ustadz kita semuanya. Dan perkenalkan saya Bu Yanti, Bapak dan Bu Sutina sebagai wakil Posmi. Semoga diberi kesehatan selalu ya Bu Sutina. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak sudah hadir. Dari saya cukup sekian biar terus berjalan waktunya karena sudah jam 10 lebih Ibu-ibu. Nanti dilanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi sambutan dari Ibu Ketua Posmi panjenenganipun Ibu Suyanti. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, diberi kekuatan zahir dan batin mengemban amanah. Mudah-mudahan bisa mengemban amanah dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Muhaimin Karim Sugeng Rawuh, salam takdim ya. Dan untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan atau perkenalan dari santri dari Mubalik Hijrah Internasional Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta yang akan diwakili oleh Ustadz Hanan Husnan Wadi. Dumateng panjenenganipun Ustadz kula aturaken sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad selaku sepuh kita di Hong Kong, Ustaz Udin yang saya hormati, sekalian beliau Udin, Ketua Wasmi yang saya hormati, terkhusus ibu-ibu anggota jamaah Wasmi yang saya banggakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah, mari kita syukuri nikmat dari Allah yang besar ini, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa bersilaturahmi di Islamic Center Hong Kong, terasa Jawa. Betul ya, Ibu? Suasana kita ini terasa kita berada di tengah-tengah tanah Jawa. Ibu MC dengan bahasa Jawa yang halus, terasa di perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah rasanya. Alhamdulillah. Jadi kami dari Indonesia itu kembali ke Jawa, rasanya alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sehat ya? Alhamdulillah. Saya sampaikan tadi, ini nikmat yang sangat luar biasa. Yang kedua, nikmat kesempatan. Yang pertama tadi nikmat sehat. Mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang lain belum bisa hadir karena diberikan perhatian oleh Allah, yaitu berupa sakit. Yang kedua, mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir karena tidak punya kesempatan. Nah, kita bisa hadir di tempat ini adalah merupakan salah satu nikmat yang sangat besar. Mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh MC tadi, perkenalan Mubalik Hijrah Internasional. Kami dari Ma'had Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta punya program Mubalik Hijrah. Mubalik Hijrah itu ada dua. Ada Mubalik Hijrah Nusantara di tempat kita di sana di Indonesia, ada Mubalik Hijrah Internasional. Alhamdulillah, Mubalik Hijrah Nusantara semua santri diwajibkan dari kelas 4, 5. Berarti kalau kita di luar itu kelas 1 aliyah, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA. Semuanya wajib.
Nusantara. Kemudian santri dari kelas 1 sampai kelas 3, berarti kelas SMP sanawiyah, mereka pulang ke rumah itu juga mubalik hijrah di lingkungan masing-masing. Minimal pernah kultum di masjidnya masing-masing. Dan keluarga pada saat berbuka, ini dalam rangka kaderisasi. Kemudian mubalik hijrah internasional pertama kali kita buka dengan Malaysia, Thailand, Asia Tenggara. Malaysia, Thailand, kemudian Kamboja. Kemudian berlanjut dilebarkan ke Jepang, kemudian Australia, kemudian Taiwan, Hong Kong. Jadi mubalik hijrah tahun ini, Taiwan itu tahun kedua, Jepang sudah tahun kedua, Australia juga demikian. Malaysia sudah lama, Malaysia, Thailand sudah lama menjalin hubungan. Tujuan mubalik hijrah internasional ke Thailand dan Malaysia ingin mengembalikan Melayu tujuannya, dan disambungkan oleh ada alumni muallimin. Beliau seorang pengusaha, sekarang dia sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Kerjasama dengan Legend Bakti Malaysia dan Alim yang di Malaysia. Kemudian Thailand, Pantani, Pattaya, daerah-daerah selatan Muslim. Terkait dengan mubalik hijrah yang ada di Jepang, Australia, kemudian Taiwan, alhamdulillah ini sudah berada di tempat masing-masing. Taiwan baru nyampe tadi pagi sebelum sahur, tunggu sahur di bandara. Kemudian di Hong Kong kami baru sampai kemarin, Ibu. Kemarin dijemput sama sekretaris Osmi. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kami sudah disambut sedemikian rupa. Kemudian kami hadir di tempat panjenengan ini 3. Saya kenalan ya. Saya Husnan Wadi, tinggal di Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Yang dari Jogja, Ibu. Ada. Alhamdulillah. Kabupaten Sleman, Gamping, Kecamatan Gamping. Kalau asli saya, asli ya, pakai short kalau bahasa Arab, asli. Asli saya dari Nusa Tenggara Barat, Lombok. Ada yang dari Lombok di sini. Kita semua ada, alhamdulillah. Ya. Kemudian saya bersama 2 orang santri. Ada Mas Adi Satrio tadi yang baca Al-Quran. Beliau dari Purworejo, Jawa Tengah. Ada yang dari Purworejo, Ibu? Ini Mas Adi Satrio kelas 5, kelas 2. Ada Mas Mazaya, ini dari Riau. Ada yang dari Riau, Ibu? Dari Riau, kelas 1, kelas 4, berkelas 1 aliyah. InsyaAllah Qurannya sudah selesai.
Allah Qurannya sudah selesai. Ya Al-Quran 30 juz. Mudah-mudahan dipakai menjadi ilmu. Nah, insya Allah kami berada di tempat ibu-ibu dan muslimin selama 1 bulan. Hitungnya dari berangkat. Hitungnya dari berangkat tanggal 15. Kemudian kami akan pamitan nanti tanggal 14. Kalau lewat dari itu nanti kita statusnya lain ya saudara. Nah, kalau lewat 1 bulan, isinya 1 bulan. Kemarin ditanya di imigrasi, nanti keluarnya harus pas waktunya gitu. Insya Allah berarti kita lebarannya di sini, lebarannya di Hongkong. Ya. Itu perkenalan kami, Ibu. Kami berharap bisa bermanfaat di tengah para jemaah sekalian. Insyaallah nanti santri kita ada jadwal untuk mengisi kajian Ramadan. Ini juga kami jadwalkan insyaallah. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Mudah lancar semua kegiatan kita. Bapak Ibu sehat semuanya. Amin. Dalam rangka seperti disampaikan tadi pola gunanya menuntut ilmu. Agar apa? Agar kita mendapatkan ilmu ini itu kan cahaya nurun, menerangi, membersihkan sesuai dengan tema pesantren Ramadan kita. Bersihkan diri, bersihkan hati menuju ridha ilahi. Luar biasa tema ini, sangat dalam sekali. Bagaimana cara kita membersihkan diri kita? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Ya, mudah-mudahan program Kosmik pada tahun ini berjalan dengan lancar. Dan kami juga jika ada hal-hal yang kurang pas kehadiran kami di sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada hal yang kurang pas, langsung disampaikan ke kami. Jadi langsung saja, ini keliru, mestinya begini, kami siap mendengarkan, menerima dan mengikuti. Insyaallah. Itu ibu-ibu Ustaz Muhammad yang dapat kami haturkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih atas sambutannya dan perkenalannya kepada Bapak Ustadz. Mudah-mudahan panjenengan beserta santrinya selalu bersehat walafiat. Allah mudahkan perjalanan dakwahnya, diberi kemampuan untuk selalu istiqomah untuk membimbing para santri dan para jamaahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk acara yang selanjutnya, yakni kajian Islam Pondok Ramadan atau tausiah dari panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Karim. Nggih, waktu dan tempat kagem beliau guru kita, kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sebelum saya kita teruskan kajian Ramadan ini, saya ingin mendengar sekali lagi qiraah tadi. Siapa yang baca? Adi, ya. Boleh nanti dibaca 5 menit aja sampai 10.30 ya.
Yang tadi yang tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Tes. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada awal minggu Ramadan ini, kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam rangka Pondok Ramadan 1445 Hijrah
bersamaan dengan 2020 berapa? 4. Bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan. Semoga niat dan langkah kita mulai saat ini sampai seterusnya akan mendapatkan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bu Presiden Posmi, Bu Suyanti, dan timnya yang begitu cerdas, pantas. Jamaah sekalian, tidak lupa tamu kita yang baru datang kemarin. Selamat datang Ustaz Ruslan dan dari muda ya. Kalau saya menyebutnya dari muda, calon dari mendatang insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kajian pagi ini adalah kajian di pondok pesantren sebenarnya, ya. Dan saya yakin di Mu'alimin juga ada kurikulum Al-Mahfuzah, ada ya? Ada ya Pak? Ada ya, Alhamdulillah. Jadi kita yang di luar negeri, walaupun kita tidak ataupun belum pernah memakan bangku apa? Bangku atau pesantren yang dimakan. Pesantren, walaupun tidak pernah atau belum pernah masuk pada jenjang pesantren, insya Allah ya, kita akan mempelajari satu tema yang saya kira penting sekali. Dalam hal ini adalah apa di situ? Yang atas bagian luar itu pesan-pesan, pesan-pesan motivatif dan inspiratif. Jadi yang akan kita kaji adalah petuah-petuah yang menginspirasi kita semua, yang mudah-mudahan walaupun perut kita lapar, kita tetap apa Bu? Semangat, kerjanya tetap AS sudah keras, cerdas, ikhlas, dan kerja sampai tuntas. 4 AS ya. Jadi ketika kita bekerja nanti dalam bulan Ramadan ini, kita tidak terlihat lesu, lapar, lemah, loyo, letih, letoy, dan lain sebagainya. Ya, baik, ada banyak poinnya. Jadi mudah-mudahan kita akan ambil dalam 1 jam ini sebanyak-banyaknya, ya. Dan mohon supaya atentif dalam kajian ini dan seterusnya. Baik, pesan-pesan motivatif dan inspiratif yang pertama, ikuti saya Bu. Man sara, baca Bu. Man sara ala darbi wasala. Man sara ala darbi wasala. Man sara ala darbi wasala. Ada yang sudah hafal belum? Karena kalau di pondok ini hafalan disebut sebagai al-mahfuzat, ya, hafalan-hafalan tentang kata-kata inspiratif. Ayo, siapa yang sudah hafal boleh keluar. Ada yang mau? Man sopo wonge, barang siapa. Man, ya dia ingat ya, kata-kata man artinya apa? Barang siapa. Pingko, maksudnya pingko. Man anti lehai pingko. Apa tadi bahasa Arabnya lehai pingko? Man anti. Jadi man artinya apa? Siapa. Ya. Saro artinya berjalan. Man saro ala darbi
atas jalannya wasolat, pasti dia sampai, pasti dia berhasil. Termasuk panjenengan kita semua ini. Bersyukur kepada Allah, dulu kita berjuang mati-matian ya Bu ya, supaya dapat terbang kemana Bu? Ke Hongkong ini, makan waktu yang begitu banyak, biaya banyak, tenaga luar biasa, pikiran luar biasa. Jalannya benar, akhirnya sampai sekarang. Coba kalau jalannya nggak benar Bu, ada nggak di antara ibu-ibu ini yang di PT-nya 2 bulan ada? Banyak macamnya. Di atas 3 bulan, di atas sebulan, semuanya hampir bukan ya Bu ya? 4 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, Masya Allah, setahun, ada juga setahun, Masya Allah, luar biasa. Jalannya benar, bisa terbang. Nah ya, termasuk kita yang sudah ada di sini ibu-ibu sekalian, jalannya harus benar ya Bu ya, ikuti peraturan Hongkong. Kalau Anda ingin selamat dunia akhirat, ikuti jalan peraturannya Allah Subhanahu. Itu Bu, kuncinya harus benar jalannya. Man sara 'ala darbi wasal. Barang siapa yang berjalan di atas jalan yang benar, pasti apa Bu? Ibu pernah nggak dengar teman-teman kita yang jalannya keploksok, jatuh, akhirnya ke penjara? Ada nggak? Penyebabnya apa Bu? Macam-macam. Ada di antaranya yang apa? Yang berita kemarin itu yang lagi ramai, yang merampok. Nah itu nggak benar, itu sudah menyalahi tujuan asal, niat asal ya. Tujuannya dulunya cari uang dengan cara yang halal, sampai di sini ketemu dengan orang-orang yang tidak benar. Akhirnya apa Bu? Terbawa-bawa. Makanya Anda bersyukur berteman dengan orang soleh, ya. Maka kata Nabi, berteman itu ya, itu seperti orang yang membuat minyak wangi dan tukang api. Kalau Anda berteman dengan orang yang bikin minyak wangi, walaupun Anda bukan pembuat minyak wangi, tetapi bertemannya dekat dengan dia, kira-kira kecipratan baunya apa boten? Cipratan mesti. Sebaliknya kalau Anda berteman dengan ahlul isam, apa ahlul isam? Perokok, kadang-kadang tukang api perokok ya Bu ya, kayaknya mainnya dengan api terus. Kita tidak merokok, tapi teman kita semuanya perokok. Pulang-pulang ke rumah majikan, kira-kira kita diomelin apa enggak? Kenapa diomelin? Maka berhati-hati ya Bu ya. Terus jalan kita harus benar. Caranya gimana? Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ke semua anggota badan kita ini harus diluruskan gitu ya. Sampai hari ini juga ditegaskan dalam agama Buddha ya, dan ini sesuai dengan ajaran Islam yang disebut sebagai Eight Noble Truth. Kata Buddha, kalau Anda ingin selamat di dunia ini, Anda harus buka ya. Life is buka. Kalau buka larang. Duka itu bahasa Sanskerta yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Duka cita. Apa artinya duka cita? Hidup itu harus sedih, sengsara, harus berjuang, maksudnya begitu. Maka dikatakan dalam bahasa Inggris, life is suffering. Apa suffering itu? Bahasa sininya saifu. Apa? Sanku. Sanku. Bukan sanku. Sanku. Life is sanku. Artinya apa? Hidup itu memang ya harus seperti itu. Anda sampai ada yang setahun di PT, bayangin pusang sarana pembuatan.
tiap malam nangis, kemudian tasbihnya muter terus, sembahyang gak ketinggalan, yasinan gak ketinggalan, ya Bu ya. Ini Bu, jadi urip itu harus apa? Harus capek sampai Anda itu mental kemana sekarang ini? Ke Hongkong ini Bu. Iya, memang harus capek. Dikatakan dalam surah Al-Insyirah yang bunyinya adalah inna ma'al usri yusra. Diulang lagi, fa inna ma'al usri yusra. Tanya ibu, Anda dinyak-nyak majikan, dimarahi majikan, dituduh majikan mencuri kalung, mencuri ini, rileks, tenang ya Bu ya. Ya harus sabar Bu, karena urip ini saifu tadi ya, sanfu. Life is suffering. Ya. Life is suffering. Bagaimana supaya suffering ini kita bisa hindari? Caranya adalah untuk membunuh craving. Craving itu apa? Membunuh syahwat, nafsu syahwat yang amarah, yang tidak betul. Ya, makanya caranya di situ ada 8 kebenaran jalan kita. Ya, sesuai yang dikatakan oleh Buddha sendiri dan Al-Quran banyak mengatakan itu. Apa diantaranya? Benar dalam berbicara, benar dalam mendengar, benar dalam apa lagi? Bertindak, benar dalam memutuskan, benar ini, benar itu, benar semua. Pasti akan sampai Bu panjenengan. Ya, makanya saya yakin ada yang jalannya benar dari mulai awal niat dari kampung menuju Hongkong ini, saya yakin banget jalannya akan lurus dan akan sampai kepada tujuan kita. Apa sih tujuan panjenengan di Hongkong ke Hongkong ini itu? Apa itu? Punya niat apa buatan panjenengan? Apa niatnya? Wajib, nggak ngerti yang 3 ini. Memperbaiki. Jangan itu saja kalau menurut saya. Ya. Niatkan ke Hongkong ini bekerja lillahi. Kalau Anda meniatkan 2 tadi, dolar dapat, pahala juga dapat. Makanya beruntung banget panjenengan. Ya. Dan pakar agama Islam, ya, mengatakan bahwa niat itu sebenarnya bisa dibisniskan. Mengah. Apa maksudnya? Niat itu bisa bagaimana caranya? Ketika Anda datang ke tempat ini, sebenarnya niatnya jangan sekedar ngikutin apa nih Bu? Pondok Ramadan, niatkan yang banyak. Aku mau bersilaturahmi dengan teman baru aku. 1. Apa? Aku ingin minta maaf minggu kemarin kayaknya aku punya salah kepada Mbak Bayem. 2. Ketiga, aku ingin niat nyemplungin apa? Kalau ini apal semuanya biar. 4, aku mau beres-beres bantuin di tempat ini. 5, aku mau sholat duha dulu di masjid. 6, apa Bu? Bisa diperbanyak loh sebenarnya. Kadang-kadang kita itu pelit dengan niat ya Bu ya. Yang padahal niat itu sebagai motor dan penentu. Anda kalau nggak niat ke sini, nggak dapat apa-apa. Ya, maka niat ini terus harus diperbaharui dan diperbanyak. Oke, kembali. Mansara 'ala darbi wasol, pasti akan sampai ke Hongkong juga, ya. Dan sesuai dengan niat cita-cita. Jadi saya tanyakan panjenengan dulu niatnya apa datang ke sini, Bu? Cari duit. Kemudian di samping itu planningnya apa? Bukan sekedar niat. Niat itu harus bulat, tekad, kuat, mantap dan jelas sampai 5 loh.
Apa maksudnya? Kalau Anda sekedar niat cari duit, nggak punya niat yang kuat jelas, nggak akan beres. Ya, makanya ada orang yang sudah di Hong Kong ini 10 tahun, malah masih punya utang. Ada nggak kayak gitu? Yang seharusnya 10 tahun itu dapat ngarungi dolar berapa karung tuh? 10 karung. Ini kok masih punya utang? Heran apa enggak? Penyebabnya apa? Itu tadi. Karena niatnya apa? Gak kuat. Niatnya gak kuat dan gak jelas. Yang dimaksud dengan jelas di sini adalah, saya kasih contoh. Siapa yang masih single? Minta maaf. Oh banyak ngaku semua, sudah didoakan ya. Semoga dapat jodoh cepat, soleh, insyaallah. Oke, tadi Jumat di belakang Mbak Dayem, saya sebut Mbak Dayem saja. Di belakang tadi siapa tadi yang ngajak panjenengan ya? Kayak siapa namanya Bu? Ella, insyaallah tahun depan sudah dapat jodoh ya Bu. Nah Ella, saya tanya, Anda itu niat mau kawinnya kapan sih Pak Ella? Nah ini namanya jelas. Namanya jelas. Jangan sampai Pak, kalau ada jodoh ya aku kawin, kalau enggak ya aku. Wah, terus niatnya lemes, nggak kuat, nggak jelas begitu. Harusnya jelas, Bu. Tolong doain ya Pak ya. 2 tahun lagi, dari tahun berapa? Tahun 26, tanggal 17 Agustus, saya harus sudah kawin Pak. Tolong doain please Pak. Please tolong doain. Ini namanya niatnya apa Bu? Kuat dan jelas. Nah, harus jelas ya Bu ya. Harus jelas. Sama Anda ingin naik haji, ditanya orang, kapan sih Anda menunaikan rukun Islam yang kelima itu? Jawabnya gimana? Belum jawab, yang niatnya yang kuat, jelas, tekad, bulat. Apa niatnya? Jawabnya apa Bu? 2030 kesuwen. Ya mungkin 3 tahun lagi ya Bu ya, ini harus jelas ya. Kalau Anda sudah meniatkan seperti itu, pasti Allah akan memberi jalan keluar. Menjahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sapa wong ingkang struggle, bersungguh-sungguh di jalan Allah, ingin kawin nikah pada tahun berapa tadi? 25 26 ya. Dan kitanya ikhtiar 100%, doa tawakal juga 100%. Makanya ibu panjenengan yang masih single, please ojo isin-isinnya Bu ya. Ini perempuan juga harus berjuang mencari apa? Mencari jodoh harus ikhtiar. Jangan Pak, aku malu Pak, di kampung ini dikirain. Jangan. Perempuan punya hak untuk apa? Cari jodoh. Untuk menentukan mencari jodoh. Iya. Jangan malah apa? Diam aja, aku nunggu Pak, kalau ada yang datang ya aku mau, kalau enggak ya Bu. Nah, ini namanya enggak benar ini, ya. Jadi ikhtiar 100%, tawakal dan doa juga 100%. Ya, ingat Siti Khadijah, walaupun beliau sudah 2 kali gagal ya Bu ya dalam membangun rumah tangga, tapi tetap struggle mencari pasangan yang sesuai, mencari iman yang betul-betul bertanggung jawab ya, sehingga beliau mendapatkan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada namanya sahabat Nabi Abu Salamah. Pernah dengar namanya ya dia? Abu Salamah ketika gugur di medan perang, istrinya tahu, sedih beliau. Ya, ketika sedih, akhirnya beliau mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhtiar, ya, berikhtiar untuk mencari suami dan tentunya dengan doa dan tawakal. Ya Rasulullah, ausini, tolong wasiatkan aku ya Rasulullah, tolong nasihati aku. Nabi mengatakan supaya ikhtiar
Di samping itu doanya apa? Disuruh membaca doa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah dengan Allahumma ajirni fi musibati. Ada yang hafal doa ini? Enggak ada yang hafal ya? Bisa buka di Google ya Bu ya. Wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini. Ketika kita ditimpa musibah, kita harus minta pahala balasan dari Allah, karena ini menyedihkan ya Bu ya. Seperti yang dialami siapa tadi? Istrinya siapa? Abu Salamah. Istrinya namanya Ummu Salamah atau Ummi Salamah ya. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini. Wakhlufni khairan minha, dan gantikan ia dengan yang lebih baik daripada suami itu, suami aku itu. Artinya apa Bu? Ketika kita ditimpa musibah, sebenarnya di situ akan ada pengganti yang lebih apa Bu? Baik. Syaratnya dua itu tadi. Ikhtiar 100%, tawakal doa juga 100%. Pasti akan diberikan jalan keluar. Termasuk Anda yang ada di sini, ya. Dulu mimpi-mimpi pengen naik kapal terbang. Saya juga dulu begitu waktu SD Bu. Iya, kenapa saya bisa keluar negeri? Itu karena inspirasi itu. Ya, waktu kecil di sawah melihat kapal terbang itu koyo manuk, pernah lihat ya? Tinggi, sampai jerit-jerit apa ya kira-kira dengan kalau melihat itu? Pengalaman itu sama dengan saya kalau itu. Iya, kapalnya di atas, kita di bawah teriak-teriak minta apa Bu? Tebolnya duit, jerit-jerit duit. Kayak dengar saya ya Bu. Ya, ini enak. Pernah naik kapal terbang itu ya Bu ya. Mimpi-mimpi Bu. Nah, ya. Cerita saya begitu sampai keluar negeri. Mau dengar cerita sebentar cerita saya Bu? Sebentar ya Bu ya. Oke, baik. Saya keluar dari kampung tahun 76 Bu. Ada yang sudah lahir belum 76? Ini temanya pas ya. Mansara ala darbi wasaf. Setelah SD saya keluar dari kampung tahun 76, pergi ke pondok pesantren di Bekasi, At-Taqwa. Ada yang dari Bekasi? Gak ada ya Bu ya, di Jawa ke sana semua. Bekasi. Bekasi mana? Pasar Baru Bekasi. Oh, Pasar Baru Bekasi ya. Ya. Jadi sampai di situ di pondok saya masuk di Sanawiyah. Di Sanawiyah ini guru-guru saya kok ngomongnya enak-enak, bahasa Inggris pinter-pinter, bahasa Arab pinter-pinter. Ya. Akhirnya saya di situ baru mulai terinspirasi. Ya, pengen sekali ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris lancar seperti guru-guru itu. Ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Jadi ijtihad kerja kerasnya itu ketika itu setelah saya terinspirasi oleh guru-guru saya. Ya, akhirnya setelah masuk satu aliyah, saya punya ide sendiri ya. Bagaimana saya ini supaya bisa ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris seperti mother tongue mereka, bahasa asli mereka kayak orang aslinya. Akhirnya apa Bu? Saya punya ide untuk mengunjungi semua kedutaan-kedutaan yang berbahasa Arab dan bahasa Inggris di Jakarta. Ketika itu, ya saya masih kecil, lebih kecil dari ini lagi, kurus saya dulu ya Bu ya. Iya, keliling kalau bahasa Arab ya kedutaan-kedutaan Arab, Mesir, Saudi, pokoknya negara-negara Timur Tengah saya kelilingi semua, saya masuki semua, masuk ke perpustakaan, ya. Kemudian yang bahasa Inggris, negara-negara yang berbahasa Inggris saya masuki semua, ya, termasuk yang non English. Saya sampai menjadi anggota American Center dulu, library di Jalan Tamrin, ya, Pusmi Tamrin di Jakarta. Sampai segitunya saya dulu, ya. Alia lulus, saya kayaknya nggak betah di Indonesia. Pengen apa Bu? Pengen keluar negeri, pokoknya nggak mau urip di Indonesia ini.
Nah, sampai segitunya Bu ya. Karena pengen ngomong kayak mereka itu. Akhirnya apa? Lulus saja dari Alia. Saya semua kedutaan di Jakarta Bu, saya isi semua formulir untuk daftar kuliah. Gak tahu diterima nggak diterima Bu, yang penting ikhtiar ya Bu ya. Ikhtiar 100% tadi saya katakan. Doa dan tawakal juga 100%. Akhirnya saya masukkan semua formulir untuk supaya saya dapat kuliah